nggak pernah nemuin sih masalahnya, jadi nggak tahu. Kalau menurut aku rese banget ya. Gitu. Halo, kenalin nama aku Ulfa Kheriani, biasa dipanggil Ulfa. Kenalin, nama gue Krisna Priyambudi Bagaskara Raza, biasa dipanggil Krisna. Nama aku Alif Budi Putra, dipanggil Alif. Nama gue Sofwa Vanessa Ali, biasa dipanggil Sofwa. Perkenalkan, nama aku Esther Julia Adelaide Monika, dipanggil Esther. Nama aku Muhammad Bagus Nugroho, biasa dipanggil teman-teman Bagus. Gue Indra Imam Kosasik, biasanya dipanggil Imam. Namaku Deva Padilataya, bisa dipanggil Deva. Mengapa jadi memilih masuk Fakultas Hukum? Aku memilih hukum itu karena Sebenarnya sih Awalnya tuh Karena pilihan pertama nggak masuk. karena ingin mendalami hukum. sebenarnya sih awalnya nggak niat di hukum, soalnya kan minat awal gue tuh kan di ilmu komunikasi. Ya tapi namanya yang rezeki kan, ya udah jalanin aja. Keterimanya di situ. Karena nggak ada tujuan lagi selain hukum, jadi ya ikut-ikutan aja. Awalnya nggak pengen masuk fakultas hukum, cuma karena diarahin orang tua untuk mengarah ke masuk ke dunia hukum, jadi ya udah milihnya fakultas hukum. menurut aku sih lebih nyaman daripada yang lain. Gue nggak pede gitu kan. Otak tuh nggak terlalu pintar, jadi ya otomatis mengambil jurusan yang banyak penerimaan siswanya gitu. Pernah nggak ngerasa salah ambil jurusan? Jujur sebenarnya pernah. Pernah lah, sekarang. Karena cita-citanya mau masuk bank. Bang. Bahin. Soalnya kayak ini pelajaran apa sih gitu kan, kayak nggak pernah sih pede aja gitu. Merasa salah sepertinya tidak. Karena menurut aku itu jurusan ini merupakan jurusan yang terbaik, yang sangat cocok untuk pribadi saya. Karena sangat kompatibel dengan pikiran dan jiwa untuk seorang seperti aku ini. Enggak. Enjoy aja. Karena nggak tahu juga sih jurusan yang lain tuh gimana, ya jadi nggak pernah ngerasa gitu sih. Nikmatin aja. Apa sih kesulitan selama belajar di Fakultas Hukum? Kesulitannya, Wah, tentu dong. Ada pastinya. Ada. Enggak ada. Kesulitan yang gue alami mungkin ini ya, sistem online gitu, jadi kayak kurangnya aja gitu. Kurangnya sistematis pembelajaran tuh kurang bisa ditangkap buat gue sendiri. Tapi karena online, jadi bisa. Salah satunya kayak karena sebelumnya aku waktu SMA itu anak IPA dan tiba-tiba lintas jurusan, jadi kayak menyesuaikan ke hal baru itu ya kayak lumayan susah gitu. Kesulitannya sih ya ini gak serkai gitu kan, jadi kayak masuk pelajarannya itu kayak rada susah. Apalagi kan di hukum nih, di hukum pastinya ada yang namanya undang-undang. Nah itu pasti sulit dah kalau menurut aku soal undang-undang. nggak ada sih sebenarnya, karena kan emang pintar ya dari lahir. Ya oke. Cuman kayak nggak, vibes-nya kayak terlalu kaku gitu. IPK tinggi tidak menjamin kesuksesan, apalagi IPK yang rendah. Nah gimana tuh menurut lu? Menurut pendapatku sih itu tergantung prinsip masing-masing orang ya. Ya nggak gimana-gimana, itu kan IPK mereka. Ya tadi nggak pengaruh sih PK ya. Tergantung link. Ya kalau menurut gue percaya garis tangan aja sih. Menurut aku pribadi, kesuksesan tergantung IPK tuh salah. Karena akademik karena selalu menentukan kesuksesan. Sebenarnya emang benar kalau IPK emang nggak mempengaruhi masa depan, cuma jangan jadikan itu alasan buat kamu nggak nyampein goals kamu buat dapetin IPK tinggi sih. Gimana garis tangan lu? Jadi maksudnya tuh Caranya? apa ya, benar gitu, dengan kita tuh usaha tuh meningkatkan presentasi kita untuk sukses ke masa depan. Tapi semua tuh udah diatur sama yang di atas gitu. Jalan kita masing-masing itu udah ada yang ngatur. Jadi tenang aja sih.
Emang menurut lu IPK penting nggak? Penting sih sebenarnya kalau nggak mau lulusnya lama. Oke. Tapi kalau santai ya terserah dia. Soal jaminan, soal IPK, mungkin kan kalau zaman sekarang nih ya, orang dalam tuh lebih penting daripada kepintaran kita semua, ya kan? Jadi kalau mau IPK-nya rendah atau mau IPK-nya tinggi itu nggak menjamin bahwa nantinya kita tuh bakal sukses. Intinya orang dalam. Kalau ada tipikal orang yang emang hidupnya itu IPK-nya susah terus, itu dia pasti mengeluarkan quote itu, apa sih IPK tinggi, kesuksesan kan tidak menjamin IPK tinggi. Tapi hal yang berbeda terjadi kepada orang dengan IPK yang lebih tinggi. Pasti orang itu berpikir, wah aku IPK tinggi nih, tentu aku akan sukses ketika aku lulus kuliah. Jadi ya tergantung masing-masing orang aja sih. Kayaknya sih bagusnya kan yang IPK tinggi biar dilihat orang kayak wah ini orangnya pintar gitu kan. Kalau IPK rendah ya ntar dicap jadi kayak kurang pintar. Tanggapan kamu tentang dosen yang pelit nilai? Soal dosen yang pelit nilai ya? Dosen yang pelit nilai menurut aku sih, Ada tuh orang yang pernah ngomong bahwa dosen adalah raja gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Kalau dosennya bilang gini ya udah jalanin aja. Ya karena itu dosen dan kita sebagai mahasiswa tidak bisa melakukan apapun karena itu kemauan dosen sendiri, jadi kayak ya udah kitanya aja lagi yang berusaha lebih. Ya lumayan lah, agak mengganggu gitu loh. Kan padahal mahasiswa ada yang bisa dibilang bahasa mahasiswanya itu ambis lah, sangat semangat belajarnya tapi nilainya tetap rendah, malah disamaratakan sama orang-orang yang nilainya sama orang-orang yang nggak terlalu semangat kuliahnya. Jadi kan ya gimana gitu, gak enak aja. Ya lebih dikit nilainya. Dosennya terlalu realistis. aduh sangat tidak patut untuk berada di kampus ini. karena itu selain menyusahkan aku, itu lebih condong ke bagaimana cara dosennya menyusahkan aku untuk lulus. Tetapi kalau kita ambil hal positifnya, itu bisa jadi tantangan tersendiri bagi kita masing-masing. Tergantung masing-masing dosennya. Kalaunya emang didikannya kayak gitu, asal bener, ya nggak apa-apa. Apa sih suka duka lu selama kuliah di Fakultas Hukum? Banyak dukanya, PR rendah. Kalau seneng banget nggak ada ya, soalnya kan online gini. Cuman senangnya adalah bangun tidur bisa langsung nggak ngapa-ngapain, langsung belajar gitu. Untuk hal-hal yang senang seperti itu sih tentu jangan ditanya lagi, sudah terlalu banyak. Apalagi dalam kurun 2 tahun ini aku udah mengalami banyak hal, kejadian momen-momen senang, seru, bertemu dengan teman baru, apalagi kejadian-kejadian yang tidak kusangka lah, seperti ya teman-teman yang tidak jelas arah tujuan hidupnya itu seperti apa. Menurut gua yang paling gua merasa bersyukur tuh yang mempunyai relasi tambahan yang baru gitu. Karena online sukanya tuh nyaman, kalau kuliah di mana aja. Kalau online, kalau dukanya tuh nanti kalau offline takutnya tuh kaget pas ujian. Kalau untungnya tuh ini masuk organisasi gitu kan. Jadi alhamdulillah ada ininya, jalur kayak buat nyari teman. Dukanya ya tadi pelajarannya nggak kurang seru. Lumayan banyak, salah satunya kayak menyesuaikan diri ke hal baru, terus kayak kadang ada kelas-kelas pagi atau banyak tugas dan tugas numpuk-numpuk itu bikin kayak kadang keteteran juga gitu. Gimana sih menurutmu tentang tanggapan teman kuliah nggak ada yang benar-benar teman karena pada akhirnya mereka akan fokus ke diri mereka masing-masing? Kalau menurut aku sih, Ya menurut gua benar gitu. Ya hak mereka sih, pengen masih temenan apa enggak. Ada benernya tapi ada nggak benernya juga. Biasa aja karena hidup tuh masing-masing. Jujur pernah dengar kata-kata itu juga, dan menurut aku emang ada yang kayak gitu, cuma
Gak semua, tergantung gimana kamu milih circle-nya gitu sih. Karena ada kalanya kita tuh untuk berteman, sama ada kalanya kita tuh untuk fokus kepada tujuan hidup kita sendiri. Jadi ya nggak bisa gitu untuk kita satukan antara pertemanan dan tujuan hidup kita. Ya usahain sih ya tetap teman gitu kan, tapi ada aja gitu kan orang yang kayak gitu kan, kayak wah ini ogah gue teman sama dia lagi, kayak balik ke mereka lagi lah. Tergantung ini sih sebenarnya, tergantung niatnya aja. Kalau mau temenan yang temenan, kita kan bisa ngeliat nih orang dari awal, misalkan temennya oh dia cuma nyari keuntungan dari kita gitu kan, yang nggak usah dekat-dekat gitu. Kita tahu mana orang yang tulus, mana yang enggak. Cari circle ya. Kalau misalkan jadi mahasiswi, pertama kan kita bisa cari tuh UKM yang di mana sih yang bidang yang lo suka gitu. Itu pertama. Terus ya kita bisa, kalau kita kan masing-masing punya selera sendiri ya, sukanya orang yang kayak model wibu, suka model yang kayak hits, atau suka model yang kayak ambisius banget belajar. Itu balik ke masing-masing sendiri sih, pendekatannya gimana. Kalau menurutku sih itu pendapat yang sangat benar. Melihat kita yang namanya anak kuliahan kan sudah nggak kayak anak SMA atau SMP lagi ya. Terus kalau anak kuliahan ini ya pada dasarnya emang sudah dilahirkan untuk individualistis kalau menurut aku sih. Terlihat dari bagaimana cara mereka bergaul, cara mereka belajar. Buktinya aja kalau pembagian kelompok itu kan pasti orang-orangnya pada milih circle-circle-nya masing-masing, atau kemalasan tersendiri bagi orang-orang itu untuk mencari teman-teman baru, sehingga mereka lebih memilih membaur dengan teman-teman yang ada, walaupun teman yang ada itu sedikit. Asal itu kembali kepada diri masing-masing aja, jadi terserah aja. Aku nggak terlalu peduli sama hal yang kayak gitu. Itu tergantung elunya yang cari teman gimana ya. Kalau emang benar-benar teman yang nggak bakalan ninggalin kan. Seberapa penting sih kuliah? Penting sih sebenarnya. Menurut gue penting. Ya. Penting nggak penting tergantung tujuannya apa. Gitu. Penting. Kuliah, kalau menurut aku sangat penting. Penting bro, buat lanjutin masa depan ya kan. Soalnya kan kalau kuliah itu kan cari kerjanya lebih gampang kan gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau masih pandemi gini, mending nggak usah kuliah dulu deh. Nggak worth it cuy online. Karena nanti sebagai perempuan, nggak cuma sebagai ibu, nggak sebagai ibu rumah tangga doang, cuma gimana sih cara kita berpikir buat ngarahin anak-anak kita nanti. Kalau gua nganggap gak penting, ngapain gua kuliah gitu. Karena ya dengan kuliah ini ya menurut gue itu salah satu jembatan untuk masa depan aja, membantu perkembangan diri gue juga. Kalau menurut aku sih sangat penting ya, karena melihat dari bagaimana cara kita tumbuh dan berkembang, menurutku fase kuliah itu fase dimana kita bisa benar-benar menjadi diri kita sendiri, dimana kita bisa menentukan arah dan tujuan kita dengan bebas. Gak ada lagi tuh yang namanya kita, oh kata ayah ibuku sih ini. Oh itu tentu enggak terjadi di kuliah, karena di kuliah itu ya sangat bebas lah kalau menurut aku untuk menjadi diri sendiri. Kuliah penting karena menambah pengetahuan, terus menambah pengalaman, organisasinya itu menambah pengalaman kita nanti di dunia kerja. Mungkin kalaunya dalam 12 tahun belajar itu dibandingkan sama kuliah nih yang cuman sekedar ya paling 4 tahun lah. Kuliah itu sangat penting karena di kuliah itu kita bisa membangun diri kita, mengetahui jati diri kita tuh lebih dalam lagi. Tanggapan tentang kakak tingkat yang gila hormat gimana? Cuek aja bang. Resek sih. Kalau soal kakak tingkat yang gila hormat, Nggak pernah nemuin sih masalahnya, jadi nggak tahu. Untuk kakak tingkat yang gila hormat sih, kalau menurut aku rese banget ya. Nyusahin. Kenapa tuh? Nyusahin. Kenapa tuh bro? Siapa dia ya kan? karena kan sebenarnya sudah cukup sampai kata segan aja, bukan sampai yang
melewati harus nunduk, setiap kali melewati harus negur. Itu kan jadinya kayak lebih terkekang lah kita ya sebagai adik tingkatnya. Jujur di FH lumayan banyak kayak kakak tingkat yang ingin sekali dihormati gitu. Cuma kayak karena kita kuliah nggak minta uang mereka juga, jadi kayak buat apa peduli, ya udah gitu. Sering banget denger gitu, soalnya nggak mesti di kuliah, di SMA gue sendiri pun banyak gitu kakak-kakak yang gila-gila hormat ya, biasa lah gitu. Lebih tua pengen dihormati. Ya tanggapan gue, chill aja lah hidup tuh, jangan terlalu gila hormat deh. Karena itu merupakan suatu hal yang tidak perlu dilakukan, mengingat bahwa kita berkuliah ini saja sudah dibebankan dengan berbagai macam kegiatan dan tugas. Untuk apa kita memerlukan tambahan masalah yang baru seperti dihadapkannya dengan kakak tingkat yang rese seperti itu. Karena menurut aku sih, jika aku di posisi kakak tingkat tersebut ya untuk apa juga. Karena kalau aku sendiri sih lebih terfokus ke kewajibanku sebagai mahasiswa daripada ngapain lah ngurusin orang, gak penting. Pernah nggak kamu di fase kamu tuh ingin cum laude, tapi nyatanya kamu malas belajar? Pernah banget, ada. Itu sih sering, karena ya emang aku orangnya malesan lah, mageran orangnya. Apalagi aku lebih suka nonton anime daripada kuliah kan. Jadi lebih banyak aku habiskan waktu untuk nonton anime daripada kuliah. Kayak awal masuk tuh kayak ambis, pokoknya pengen bener-bener kuliah, nggak pengen hal-hal yang kayak buang-buang waktu, pokoknya pengen cum laude gitu-gitu kan. Cuma kayak semakin kesini kok kayak ya udahlah, dapat nilai yang cukup baik aja, kayak alhamdulillah banget gitu. Iya. Iya, sekarang ini. Nggak pernah kepikiran buat cum laude. Tahu diri aja. Kan tadi nggak belajar juga kan? Ya tahu diri lah. Masa harap lebih? Bagaimana tanggapan lu tentang kuliah online? Kuliah online tuh enak banget, habis itu kalau ujian karena perlu belajar bisa lewat internet. Tergantung kelas. Basi, gitu-gitu aja, nggak ada yang menarik. Ya lu lebih bisa ini, malas-malesan, lebih gampang gitu kan. Lu absen doang, lu tinggal tidur, udah gitu aja. Jadi menurut gue sih kurang efektif. Kuliah online enak, nggak harus siap-siap, gampang, mau ulangan enak. Cuman nggak enaknya nggak bisa cuci mata. Cuci mata. Lulus mau jadi apa? Lulus gue pengen jadi Nggak tahu. Lulus mau jadi apa ya? Lulus mau jadi apa? Jadi orang sukses. Gue lulus mungkin mau langsung ambil notaris gitu. Banker. niatnya sih wartawan ya. Nggak tahu deh, belum tahu, jalanin aja sih. Kayaknya pengacara aja deh ya. Ikutin bapak. Ya cita-cita ya, sebelum gue masuk ke jurusan hukum tuh ngepikirin baik-baik apa yang pengen gue jadi untuk berikutnya. Apa aja deh, yang penting banyak uangnya. Pengennya sih jadi dosen, cuma pengen juga kayak kepikiran mau jadi notaris gitu. Insya Allah gimana ada rezekinya nanti aja. Amin. Mau jadi orang yang sukses. Sukses menurut gue, financially independent. Terus bisa ngelakuin apa yang lo mau tanpa harus ribet maksudnya kayak izin atau dana, kesempatan dan lain-lain. Terus apa ya, bisa membantu orang banyak. Oke, thank you.